Assalamualaikum, perkenalkan saya Gaisa Hana Nafisah, NIM 11920606041. Praktikum pada kali ini yaitu mengenai refleks pada tendon manusia. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Mari kita simak penjelasannya terlebih dahulu. Sistem saraf merupakan sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ tubuh lain yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus. Salah satunya yaitu neuron. Neuron merupakan sel saraf yang merupakan satu unit dasar dari sistem saraf. Berdasarkan fungsinya, sel neuron dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, neuron konektor, dan neuron adjustor. Gerak refleks adalah respon yang terjadi dan berlangsung dengan cepat secara tidak disadari, sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerakan refleks. Neuron konektor jika disumsum tulang belakang, maka refleksnya disebut refleks tulang belakang. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yaitu alatnya senter, kursi, dan benda. Bahannya, mata dipraktikkan sendiri, telapak tangan dipraktikkan sendiri, telapak kaki, lutut, mulut, dan hidung dipraktikkan sendiri. Langkah kerja. Yang pertama, refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1 atau 2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Selanjutnya, refleks pada tangan dengan menjatuhkan benda. Selanjutnya, refleks pada pupil. Mata disinari oleh cahaya. Selanjutnya, refleks bersin. Selanjutnya, refleks akomodasi pandang. Jauh dan dekatkan benda di hadapan mata. Selanjutnya, refleks menelan. Telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Apa perbedaannya? Selanjutnya, refleks patella. Duduk di kursi dengan kaki menggantung, lalu tekuklah patella. Setelah melakukan percobaan, ini dia hasil dan pembahasannya. Yang pertama, refleks pada pupil. Setelah menutup mata selama 1-2 menit, kemudian membukanya dengan cepat, terlihat bahwa pupil mata bereaksi terhadap cahaya, di mana pupil membesar ketika berada di tempat gelap dan mengecil ketika terkena cahaya. Kemudian yang kedua yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Saat mata secara tiba-tiba terkena cahaya, pupil mengecil. Hal ini sama seperti yang tadi, gerakan pupil mata ini disebabkan karena refleks dari otak. Yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Ketika dihadapkan oleh benda, setelah diperlihatkan, saat benda dijauhkan, pupil membesar, sedangkan saat benda didekatkan, pupil mata mengecil. Yang keempat yaitu refleks menelan. Saat menelan air ludah kemudian diiringi dengan minum air, terdapat perbedaan di mana ketika menelan dengan air lebih mudah air untuk masuk. Ini terjadi karena mekanisme menelan dikendalikan bersama oleh pusat di medula oblongata. Refleks ini diawali dengan reseptor sentuhan di faring ketika minum didorong ke belakang mulut oleh lidah. Yang kelima yaitu refleks telapak tangan. Saat benda dijatuhkan, secara spontan tangan menangkap benda tersebut. Ini terjadi karena rangsangan tersebut diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang kemudian disampaikan kepada neuron, lalu neuron tersebut memberikan informasi ke otot untuk menangkap benda tersebut. Yang keenam yaitu refleks patella. Saat melakukan penengkukan terhadap patella, gerakan lutut yang tidak disengaja merupakan gerakan sumsum tulang belakang. Sedangkan pada refleks patella di sini adalah refleks ketika sistem saraf berupa kontraksi otot di sekitar patella, sehingga kaki akan terlihat seperti menendang. Yang ketujuh yaitu refleks telapak kaki. Saat telapak kaki digelitiki, responnya jari-jari kaki bergerak dan menghindar ketika akan disentuh. Sama halnya seperti tangan, hal ini terjadi karena pesan diterima oleh
lingkungan luar dibawa oleh neuron dan memberikan informasi ke otot. Selanjutnya yaitu yang ke-8, refleks bersin. Saat bersin, kepala langsung menunduk atau menekuk, dan mata terpejam, dan tangan juga menutup muka. Hal ini terjadi karena rangsangan fisik pada hidung saraf menyampaikan ke bagian medula otak dan timbul respon peningkatan sekresi mukus di rongga hidung yang akan menimbulkan stimulus kemudian merangsang hingga diteruskan ke medula otak untuk merangsang fase bersin. Kesimpulan yang didapatkan pada praktikum kali ini yaitu gerak refleks adalah respon yang terjadi dan berlangsung dengan cepat dan tidak disadari atau tidak disengaja, memberikan informasi ke otot. Penjalanan pada gerak refleks berlangsung secara cepat melewati jalur pendek dan tidak melewati otak, tetapi gerak refleks ini melewati sumsum tulang belakang.